Pendidikan. Perkembangan pemikiran manusia dalam memberikan batasan tentang makna dan pengertian pendidikan setiap saat selalu menunjukkan adanya perubahan. Perubahan itu didasarkan atas berbagai temuan dan perubahan di lapangan yang berkaitan dengan semakin bertambahnya komponen sistem pendidikan yang ada. Berkembangnya pola pikir para ahli pendidikan, pengelola pendidikan, dan pengamat pendidikan yang membuahkan teori-teori baru. Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan tersebut. Pada saat yang sama, proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung. Karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna atau pengertian pendidikan yang dianut oleh suatu negara tertentu pada saat yang berbeda dan di tempat yang berbeda, makna dan pengertian pendidikan itu justru tidak relevan. Namun demikian, selama belum ada teori dan temuan baru tentang makna dan pengertian pendidikan, maka teori dan temuan yang telah ada masih relevan untuk dimanfaatkan sebagai acuan. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajar yang terdahulu. Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti sasarannya, yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan dalam artian praktik serta teoritik, sehingga dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagoik artinya ilmu pendidikan. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan, kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi dari pedagogos berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu itu yang berhubungan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dalam budaya ada bersama dan saling memajukan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap peserta didik untuk dapat membuat peserta didik itu mengerti, paham, dan lebih dewasa, serta mampu membuat peserta didik lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli di antaranya. Yang pertama, ada Profesor Dr. M.J. Langeveld. Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang lainnya. Yang kedua, ada Profesor Zaharai Idris. Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
Yang ketiga, ada H. Horne. Pendidikan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, kemanusiaan dari manusia. Yang keempat, ada Ahmad D. Marimba. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari pengertian para ahli di atas, dapat diartikan bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan di dalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama. Adapun unsur-unsur peserta didik adalah 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Peserta didik memiliki ciri-ciri yang perlu dipahami pendidik. 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. 2. Individu yang sedang berkembang. 3. Individu yang membutuhkan bimbingan individu dan perlakuan manusiawi. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Unsur-unsur pendidikan yang kedua adalah pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir atau kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa. Titik yang dimaksud kedewasaan rohani yang ditopang kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani tercapai bila individu yang telah mencapai puncak perkembangan jasmani yang optimal. Kedewasaan rohani tercapai bila individu telah memiliki cita-cita hidup, pandangan hidup yang tetap. Unsur-unsur pendidikan yang ketiga adalah interaksi negatif antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidik. Unsur yang keempat adalah materi atau pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Akhlak materi ini bersifat nasional yang mengandung isi pengendalian dan persatuan bangsa. Muatan lokal adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Unsur yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan yang pertama, alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu satu bersifat preventif. Sifat preventif yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, pakan, dan hukuman. Yang kedua, yang bersifat kuratif, yaitu memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga masyarakat. Konteks yang mempengaruhi metode pendidikan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan, biasanya disebut dengan tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hakikat pendidikan dalam pandangan filsafat, proses dan hasil keilmuan pada jenis ilmu apapun ternyata sangat ditentukan oleh landasan filosofis yang mendasarinya. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma keilmuan, dan asumsi dasar. Ketiga hal inilah yang lazim disebut dengan filsafat ilmu atau filsafat keilmuan. Filsafat pendidikan secara sederhana bisa dimengerti sebagai basis filosofis yang mendasari praksis dan teori pendidikan. Setiap teori memiliki kerangka kerja yang disebut metodologi.
Berbeda teori akan berbeda metodologinya. Dalam bangunan keilmuan, metodologi merupakan aspek logis dan objektif yang memungkinkan temuan-temuan ilmiah dapat diterima atau ditolak secara rasional dan objektif. Itulah sebabnya metodologi sering dipakai logic of discovery atau logika penemuan. Sementara paradigma ilmiah adalah pola pikir kolektif dari scientific community yang lahir dan menjadi rasional, logis dan baku melalui proses sejarah yang panjang. Posisinya menjadi basis tumbuh kembangnya segala aktivitas keilmuan. Dalam dunia pendidikan, paradigma merupakan basis filosofis dan sosiohistoris sekaligus, sehingga posisi eksistensi guru, dosen, mursyid, penyelenggara, yayasan, dan organisasi afiliasi tidak diabaikan begitu saja. Bahkan diakui bagian-bagian tak terpisahkan dalam bangunan keilmuan dan proses pendidikan. Sedangkan asumsi dasar adalah sisi terdalam dari bangunan keilmuan. Sifatnya lebih halus dari paradigma dan teori. Asumsi dasar dimaksudkan sebagai basis teologis metafisis karena memang terkait dengan keyakinan atau bahkan keimanan ilmuwan. Sementara, dalam perspektif filsafat ilmu kontemporer, asumsi dasar itu justru menjadi inti atau hardcore dalam segala aktivitas ilmiah sebagaimana ditawarkan Lakatos. Hardcore bersifat negatif heuristik, sehingga tidak bisa dikritik atau disalahkan. Posisinya sangat kuat karena dijamin oleh protective belt atau lingkaran pelindung. Di luarnya masih terbangun sejumlah teori yang secara koheren saling mendukung dan berkembang sesuai dengan perkembangan hipotesa. Teori-teori ini bersifat positif heuristik yang berkemungkinan bisa berkembang dan bisa disalahkan. Hardcore negatif heuristik dan protective belt dalam konsepsi Lakatos inilah yang memungkinkan pendidikan yang berbasis agama seperti pendidikan Islam menjadi bangunan keilmuan yang ilmiah. Lebih dari itu, menempatkan kata Islam di belakang kata pendidikan kemudian terkesan menjadi sangat wajar dan tidak aneh. Sudah tentu asumsi teologis metafisis yang dimaksud di sini terkait dengan konsep asasi seperti hakikat kehidupan, dunia, ilmu, dan bahkan keagamaan dan ketuhanan. Beberapa hal ini bisa disebut fundamental elements of the worldview, maka Islamic worldview, sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Parslan dan Al-Atas dalam perspektif filsafat ilmu, tidak lain merupakan basis teologis metafisis atau hardcore atau premis mayor atau ide transcendental dalam keilmuan pendidikan Islam. Dengan begitu, ambiguitas terhadap istilah pendidikan Islam telah mendapat jawabannya dari sudut pandang filsafat ilmu. Sekedar mempertegas lagi bahwa dalam perspektif filsafat ilmu kontemporer, model pendidikan mestinya memberi penekanan pada 3 elemen filsafat keilmuan sekaligus, yaitu teori dan metodologi pendidikan, filsafat dan sosiologi pendidikan, dan teologi dan metafisika pendidikan. 3 elemen filosofis ini jelas membawa dunia pendidikan tampil lebih berkarakter, kokoh, dan tidak pragmatis karena keyakinan bahkan keimanan Islam sebagai basis teologis metafisis penyelenggara telah memiliki posisi yang jelas sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan yang dikembangkannya. Di sini, 2 adagium pendidikan sebagaimana disebut di atas semakin lengkap dengan terpatrinya adagium ketiga yaitu spirit, prinsip hidup, keyakinan, dan keimanan guru. Guru penyelenggara jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Paradigma keilmuan dalam Al-Quran dan penerapannya pada lembaga pendidikan Islam perspektif kontemporer. Uraian tentang paradigma problema keilmuan Islam dan dampaknya terhadap model lembaga pendidikan Islam di era kontemporer dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paradigma keilmuan adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, paradigma keilmuan berdasarkan Al-Quran harus dibangun dengan menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar-pilar yang menyusunnya. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Yang ketiga, paradigma keilmuan ini dapat dibagi bahwa pada tingkat ontologi relasi keduanya bersifat integratif, interdependentatif, artinya tidak akan ada ilmu jika tanpa agama, dan sebaliknya tidak akan ada agama jika tanpa ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam,
kurikulum yang dibangun di atas dasar kuat dan kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari sini, dasar manusia melalui jalan terang benderang untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah dan memperoleh kehidupan yang hakiki di dunia akhirat melalui namanya pendidikan Islam. Oleh karena dasar kurikulum pendidikan Islam adalah wahyu, maka orientasi pendidikan bukan hanya sebagai penguasa ilmu, tetapi pengamal ilmu. Dengan demikian, kurikulum didesain agar lahirnya manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan keterampilan atau skill. Dalam kajian filsafat ilmu, problem termaksi dipopulerkan oleh Karl R. Popper pada awal abad 20. Popper adalah seorang filsuf ilmu asal Wina, Austria yang awalnya bergabung dalam kelompok Vienna Circle yang mengembangkan positivisme, namun akhirnya berbalik menjadi filsuf yang paling lantang mengkritik pendapat kelompok tersebut kaitannya dengan dunia pendidikan. Persoalan keilmuan filsafat yang muncul kemudian adalah apakah pendidikan benar-benar merupakan aktivitas keilmuan yang juga berperan mengembangkan ilmu, paling tidak di kalangan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan filsafat dengan ilmu. Secara historis, antara ilmu dan filsafat merupakan satu kesatuan. Namun, dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat tidak sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing. Bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Studi kasus pendidikan. Adapun studi kasus dari pendidikan, yang pertama yaitu ada ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan secara bahasa yaitu berasal dari kata ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa ontologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mengkaji dan membahas tentang hakikat ada dan keberadaan sesuatu dalam dunia pendidikan berdasarkan logika atau pikiran manusia. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir, yaitu ada aksiologi pendidikan, yang mana aksiologi pendidikan mempunyai objek kajian aksiologi, yaitu menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat.